Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan catur yang menarik ya, yang dipertontonkan oleh dua super grandmaster berikut ini, yaitu Grandmaster Bahadur Jobava yang berasal dari Georgia menghadapi perlawanan Grandmaster asal Rusia yaitu Dmitry Andreikin. Di sini Grandmaster Bahadur Jobava menggunakan catur boh putih, sedangkan Grandmaster Dmitry Andreikin menggunakan catur boh hitam. Di sini Grandmaster Bahadur Jobava memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab pion D5 oleh Grandmaster Dmitry Andreikin. Pion C4, maka pembukaan masuk ke dalam permainan Queen's Gambit atau Gambit Menteri dan dijawab dengan pembukaan pertahanan Slav oleh Grandmaster Dmitry Andreikin dengan pion C6, kuda F3, dan kuda F6, kuda C3, dan pion A6, pion C pukul D5, dan pion C pukul D5, gajah F4, dan kuda C6. Di sini, Bahadur Jobava mengajak pertukaran kuda di petak pusat dengan kuda menuju E5, pion E6, dan pion E3 memperkuat struktur pion putih yang ada di petak pusat. Kuda pukul kuda di petak E5 dan gajah pukul kuda di petak E5 sekaligus memberikan tempo ancaman terhadap kuda hitam. Gajah D6 mengajak pertukaran gajah yang ditolak oleh putih dan putih memundurkan gajahnya ke petak G3. Kuda E4 dan kuda pukul kuda di petak E4, lalu pion pukul kuda di E4. Gajah C4 dan gajah skak di B4. Raja maju ya, jadi tidak bisa rokade lagi. Dan di sini rokade pendek oleh Dmitry Andreikin. Dan menteri C2. Lalu di sini yang dilakukan oleh seorang Grandmaster Dmitry Andreikin adalah dengan pion B5, yang sebenarnya kita lihat langkah ini biasa saja ya. Maksudnya tidak lemah, tidak kuat. Namun kenyataannya ternyata langkah ini cukup lemah karena bisa dibalas oleh Grandmaster Bahadur Jobava dengan menteri pukul pion di E4 dengan tempo ancam benteng. Di sini Bahadur Jobava dikejutkan dengan langkah aneh dari seorang Dmitry Andreikin yang lebih memilih pion pukul gajah ketimbang menyelamatkan bentengnya. Pion pukul gajah di petak C4 dan menteri pukul benteng di A8. Mungkin Dmitry Andreikin berpendapat atau berpikiran bahwa tanggunglah ya, di sini sudah mengorbankan pionnya, maka harus diterima pion pukul gajah dan dibalas Bahadur Jobava dengan menteri pukul benteng. Kita lihat permainan ini akan semakin menarik sampai babak akhir. Jadi walaupun kalah kualitas perwira, tetapi Dmitry Andreikin bisa terus memaksa sampai permainan babak akhir. Pion E5, apabila di sini Bahadur Jobava terkena ya dengan jebakan ini, misalkan gajah pukul pion, maka ada gajah skak, pion misalkan menutup, maka menteri pukul menteri. Misalkan pion pukul gajah, maka menteri pukul pion skak. Maka ini posisinya sudah sangat sulit dan akan kehilangan lagi benteng. Jadi akan sangat sulit. Oleh karena itu tentu langkah itu tidak diambil dan lebih memilih menteri mundur ke E4. Pion pukul pion di D4 dan menteri pukul pion di D4, lalu menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Permainan ini langsung menuju babak tengah dan akan berprogres menuju babak akhir. Benteng skak di E8, lalu raja D1, gajah F5, dan gajah F4. Nah, yang patut dicatat adalah walaupun di sini hitam kalah kualitas ya, benteng berbanding gajah, tapi di sini ada pion hitam yang sangat berbahaya yang sewaktu-waktu bisa promosi, dan ini adalah andalan dari Dmitry Andreikin untuk terus memaksa Bahadur Jobava ya.
Gajah D3 memberikan support terhadap pion hitam. Lalu gajah D2, gajah pukul gajah dan raja pukul gajah. Benteng skak di E2, raja pindah ke C3. Benteng skak di C2, raja B4 memaksimalkan tempo skak. Benteng pukul pion di petak B2 skak, raja pindah ke C5, dan benteng pukul pion di F2. Sangat menarik ya permainan ini. Benteng H menuju E1 ada ancaman skak mat di petak E8, maka pion F5, pion D5, raja F7, pion D6, gajah E4, pion G4. Jika pion pukul pion maka benteng pukul gajah, maka yang dilakukan adalah pion C3, benteng A menuju C1, dan pion C2. Menarik ya permainan ini. Hitam selangkah lagi promosi, sedangkan putih 2 langkah lagi promosi. Pion pukul pion di petak F5 dan gajah pukul F5. Benteng F1, benteng pukul benteng di petak F1, dan benteng pukul benteng di F1. Raja E6 dan raja C6. Raja E5 dan raja C7. Di sini berani ya raja D4, karena jika benteng pukul gajah maka pion akan promosi menjadi menteri. Oleh karena itu, di sini yang dilakukan adalah dengan pion D7. Terpaksa ya, gajah pukul pion dan raja pukul gajah. Ini sudah memasuki permainan babak akhir yang sangat seru. Raja C3, raja C6, raja B2, dan pion A4. Ini sangat menarik permainannya. Pion promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, dan raja pukul benteng. Nah, di sini kita akan disuguhkan permainan babak akhir. Di sini hitam memang memiliki pion lebih banyak. Tetapi karena Badur Jobava memiliki 2 pion berlainan sisi, maka disinilah keuntungannya. Badur Jobava bisa memenangkan permainan dengan cukup mudah. Namun harus menguasai teori dengan bagus ya. Pion A5, pion G5, raja B6, pion H5, raja pukul pion di A6, pion G4, raja B5, pion H4, pion A6, pion G3. Di sini tidak dipedulikan oleh Badur Jobava, dibiarkan saja dengan pion A7. Karena jika pion maju, maka pion promosi menjadi menteri. Apabila pion memaksakan, maka menteri skak, raja berpindah, dan menteri pukul menteri dapat menang dengan mudah. Oleh karena itu, di sini apapun balasan hitam, hitam akan kalah. Dan di sini hitam membalas dengan pion G2 ya. Pion promosi menjadi menteri, lalu pion H3 tidak promosi. Namun tentu saja sudah telat, dan di sini Badur Jobava sudah memiliki menteri dan bisa memenangkan permainan dengan mudah ya. Menteri skak di A1, raja D2, menteri G1, raja E2, raja C4, raja F3, raja D3, raja F4, menteri F2 skak, raja G5, menteri skak di G3, raja F6, dan sebelum makan pion hitam ini, di sini putih wajib mendekatkan rajanya dengan pion yang satu lagi ya. Raja E2, raja F5, dan setelah raja F2 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Dmitri Andreikin memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan, tampaknya di sini hitam hanya bisa menggerakkan rajanya saja ya. Maka menteri pukul pion, misalkan pion memaksakan promosi, maka tinggal raja pukul menteri. Ya, permainan sangat menarik ya. Tepatnya pada posisi seperti ini. Di sini sangat menarik. Kelihatannya di sini hitam punya 2
pion yang saling terkoneksi satu sama lain. Namun ternyata dua pion terkoneksi ini lemah dibandingkan satu pion putih yang bebas. Oke, video kali ini menurut admin Tarigan Catur cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.